Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tidak mungkin orang bisa berubah kalau pikirannya nggak dibaharui dengan firman. Hari ini masih dalam tema gereja saudara tentang tahun iman. Tapi tema khusus hari ini adalah membangun kesehatan rohani. Ya, membangun kesehatan manusia rohani kita. Ya, selama ini karena banyak virus. Jadi kita cuma sibuk membangun kesehatan tubuh jasmani kita. Ya, kita minum vitamin, kita berjemur, kita olahraga, tapi banyak yang lupa untuk membangun kesehatan manusia rohaninya. Kenapa manusia rohani itu perlu kita bangun saudara? Karena sebenarnya hidup yang sesungguhnya itu bukan tubuh kita ini. Firman Tuhan berkata satu saat kemah tempat kediaman kita di bumi ini akan dibongkar. Yaitu tubuh kita ini. Saya itu berapa hari ini dengar kematian orang-orang yang saya kenal cukup dekat dan benar-benar mengagetkan saudara, tiba-tiba meninggal kena serangan jantung. Kemarin masih sehat, masih datang ketemu makan, tiba-tiba serangan jantung meninggal. Ya, kita ini tidak berdaya dengan manusia jasmani kita, sehebat apapun kita mau jaga. Ya, kalau sudah waktunya kita pulang pasti pulang. Mau dijaga sehebat apapun, kalau waktunya kita check out dari dunia ini, check out. Makanya yang terpenting harus kita jaga itu sebenarnya adalah kesehatan manusia roh. Kenapa? Karena manusia roh ini yang akan kita bawa sampai kekekalan. Kekal di sorga bersama Bapa atau kekal di neraka kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Nah, hari ini saudara, tema dari gereja ini adalah membangun kesehatan rohani kita, manusia rohani kita. Ayat dari gereja saya diberi 1 Petrus pasal yang pertama. Mari kita buka. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita akan baca. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Saya baca ayat 22, saudara 23, kita bergantian. Ayat 22 berkata, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. 23. Bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. 24. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. 25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Ayat 23 dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dengan benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara, kita ada di dunia ini karena dilahirkan dengan benih yang fana dari orang tua kita. Terjadi pembuahan ketika sel telur dan sel sperma bertemu. Lalu terjadi embrio, maka lahirlah kita, itu benih yang fana. Tapi ketika kita lahir ke dunia, kita bertumbuh menjadi dewasa, kita semakin hari semakin besar.
Kita harus dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana. Itu yang Yesus katakan kepada Nikodemus, kamu tidak akan mungkin bisa masuk ke dalam kerajaan Allah kalau kamu tidak dilahirkan kembali. Ya, jadi Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu tidak mungkin bisa dilahirkan kembali kalau kamu nggak bisa masuk dalam kerajaan Allah, kalau kamu tidak dilahirkan kembali. Saya ini suaranya agak serak saudara, karena kemarin saya pulang dari Palu, lalu saya kecapean, lalu saya batuk. Tapi tenang, saya sudah tes, saya negatif. Saudara tidak usah memandang takut kepada saya. Ya, dan memang hari-hari ini ya kita melihat, saya sudah takut waktu dites di swab itu saudara, aduh saya lagi flu berat, batuk saudara, udah tahan napas saya melihat hasilnya ya. Karena kemarin kita penerbangan cukup melelahkan, saya pelayanan di Palu, dari Palu saya balik ke Jakarta cuma transit di airport, lalu balik lagi ke Surabaya, Surabaya ke Gresik, Gresik balik lagi ke Jakarta. Itu swab terus saudara. Tapi ya puji Tuhan ya, Tuhan menjagai, saya percaya ya kalau tugas kita belum selesai ya kita tidak bakalan mati, makanya nggak usah terlalu takut mati. Ya, yang kita dengar tiap hari cuma pertambahan kasus sehingga kita lupa membenahi manusia rohani kita. Nah, Alkitab berkata, kalau kita kena virus itu Omikron, yang diserang itu tubuh jasmani, benih yang fana. Tetapi bagaimana setelah kita misalnya kita meninggal ya, nggak usah kena Omikron, nggak usah kena virus corona juga kita mati waktunya mati. Ya. Itu ketika kita mati tinggalkan dunia ini, nah benih yang kekal itu, benih yang tidak fana itu yang akan kita bawa. Karena kehidupan yang sesungguhnya bukan di dunia ini. Jangan terlalu mati-matian untuk dunia. Kenapa? Karena Alkitab berkata, kita di dunia ini cuma perantau. Ada satu tanah kekekalan yang sedang kita tuju. Jadi jangan tertipu, dunia ini bukan segala-galanya. Ya, di dunia ini kita cuma perantau, ngontrak tok. Satu saat akan habis masa ngontraknya di dunia. Nah, itulah baru kita pulang ke rumah yang kekal. Makanya banyak orang menghalalkan segala cara untuk menjadi kaya di dunia. Untuk apa saudara? Jangan menghalalkan segala cara. Hidup yang terpenting adalah hidup yang setelah kita mati tinggalkan dunia ini. Karena itu saya selalu berkata, kematian bukan akhir dari hidup, tetapi awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Ayat ini berkata, sebab kita telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Apa benih yang tidak fana itu? Yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ya, nanti saudara lihat ya, ibadah Sunday online saya hari ini judulnya cuci otak. Otak kita ini harus dicuci dengan firman. Kenapa? Karena otak kita ini sudah banyak yang kotor. Makanya perlu dicuci. Kemarin saya ke Palu, teman saya ngomong, nanti saya ini mau ke Jakarta Bu, mau ngapain? Mau cuci otak saya, mau di brainwash, ya nggak tahu dimasukin cairan atau apa. Saya tanya buat apa Bu? Nanti kita ingat lagi, otak kita tuh jadi baru sel-selnya. Jadi kita bisa ingat lagi, nggak mudah lupa. Terus saya tanya, kenangan sama mantan ingat nggak? Ya, kalau bikin ingat kenangan sama mantan, enggak usah aja. Nanti yang diingat mantan terus lagi. Bahaya ini. Ya. Saudara, kita ini itu yang Alkitab Rasul Paulus bilang apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Otak kita nih harus dicuci. Ya, ada yang bilang ibu itu khotbahnya ibu itu mencuci otak loh. Iya memang. Kebangetan kalau saudara dengar khotbah saya lalu otaknya nggak dicuci. Kenapa kita perlu cuci otak kita? Waktu kita dilahirkan dari kecil di dalam keluarga kita,
Itu saudara, otak kita ini udah diisi dengan apa? Doktrin, ajaran dari orang tua. Makanya saya sering mendengar gini, oh kalau ajaran orang tua saya Bu, turun temurun Bu, dari nenek saya tuh mengajarkan begini Bu. Ada filsafah-filsafah yang sudah diisi di otak kita, di alam bawah sadar kita, yang itu sebenarnya bukan firman Tuhan. Banyak yang kita sudah terima dari lingkungan kita, sahabat kita, teman kita, dari kita sekolah, dari TK, SD, SMP, SMA, berapa puluh tahun itu. Apa yang diisi di otak kita saudara? Manusia jasmani kita ini sudah kotor, tercemar. Ada doktrin-doktrin, ada ajaran-ajaran yang sudah kita terima, yang itu gak sesuai firman. Dan kita perlu dicuci otaknya. Dengan apa? Benih, yaitu firman Tuhan. Makanya saya bersyukur begitu banyak orang yang bersaksi hari-hari ini, Bu, sejak saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu, hidup saya berubah. Kenapa hidupnya berubah? Kesehatan rohaninya naik. Rohaninya dicelikkan matanya, mata rohaninya melihat, oh bahwa sesungguhnya hidup kekristenan ini tidak seperti itu toh. Selama ini saya pikir saya jadi Kristen, saya bersinah itu biasa, saya merokok itu biasa, saya melakukan dosa-dosa itu biasa. Ketika saya tahu ternyata firman Tuhan mengajarkan, kuduslah kamu, karena tanpa kekudusan kamu tidak akan mungkin melihat Tuhan. Ada standar firman Allah yang harus kita pegang, yang harus kita masukkan di dalam otak dan pikiran kita, supaya itu yang menuntun jalan hidup kita. Kenapa saudara? Karena manusia itu, ya kita sudah jatuh di dalam dosa dan semua pikiran kita ini cemar. Kita perlu diisi dengan firman. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tidak mungkin orang bisa berubah kalau pikirannya gak dibaharui dengan firman. Ayat ini berkata, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dengan benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah. Nah pertanyaan saya sekarang, ada begitu banyak orang Kristen bahkan yang sudah pelayanan, mereka belum dilahirkan kembali. Kehidupan rohani, manusia rohani mereka itu tidak hidup. Secara tubuh dia hidup, tapi sesungguhnya di dalam itu dia mati. Nah kenapa mati? Karena firman tidak sungguh-sungguh hidup di dalam pikiran mereka. Ketika kita mendengarkan firman yang murni, lalu ada sesuatu yang tertanam, makanya Yesus bilang kepada Nikodemus, kamu tidak mungkin bisa masuk dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan sorga, kalau kamu tidak dilahirkan kembali oleh firman Tuhan. Saudara, sekarang coba kita bertanya pada diri kita, ya sejauh mana dampak firman Tuhan di dalam hidup kita? Apakah firman yang kita dengar itu sungguh-sungguh menuntun langkah kita dan kita bergerak sesuai dengan firman itu? Atau firman itu cuma masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri? Mari kita bertanya pada diri kita, apakah hidup kita ini digerakkan oleh firman? Saya kasih contoh kenapa kita perlu dicuci otak lagi, kenapa kita perlu dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana itu. Dulu kita berpikir kalau ada orang buat jahat, kita balas lebih jahat sama dia. Tapi ketika kita dengar firman, benih yang tidak fana itu berkata, kalau ada orang berbuat jahat kepadamu, jangan kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ini loh yang harus kita tanam. Firman itu harus engkau perkatakan. Makanya Tuhan berfirman kepada Yosua, jangan takut dan tawar hati. Ingat, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Renungkan itu siang dan malam dan perkatakan itu, taruh di dalam loh hatimu
supaya perjalananmu di dunia ini berhasil dan beruntung. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya tidak berhasil? Ya, ada sih yang berhasil tapi nggak ada untung. Dia punya toko gede Bu, tapi nggak tahu uangnya lari kemana. Dia tuh sebenarnya sarjana Bu, ya, tetapi nggak tahu ya hidupnya gitu-gitu aja. Secara manusia kan sudah berhasil, orang bangga ketika foto-foto pakai baju sarjana. Kelihatannya berhasil, tapi nggak beruntung hidupnya. Nah kalau kita menghidupi firman Tuhan, maka firman itu yang akan menggerakkan hidup kita. Alkitab menjamin hidupmu berhasil dan beruntung. Tuhan mau hidup kita ini beruntung. Karena Tuhan tidak mentakdirkan kita untuk menjadi orang miskin. Tuhan mau kita diberkati. Kalau kita diberkati, kita bisa menjadi saksi bagi banyak hal dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Saya dari dulu berkata, Tuhan saya itu pengen diberkati. Kalau saya diberkati saya bisa bantu pelayanan di pedesaan. Ada begitu banyak hal yang saya bisa kerjakan. Ya, dari dulu saudara itu doa saya. Ketika itu suami saya berkata kita berdoa supaya terjadi finance freedom dalam hidup kita. Apa artinya finance freedom? Kita perkatakan firman Tuhan. Tuhan berkata dia memberkati hidup kita berlimpah sehingga kita boleh menjadi berkat bagi orang. Supaya keadaan keuangan kita nggak kayak gini-gini terus. Ada uang habis buat bayar cicilan, selesai, nggak ada sisa apa-apa. Bagaimana memberkati saudara? Ya, lalu kami mulai perkatakan firman. Kami percaya tahun demi tahun belum tergenapi, tapi kita perkatakan benih yang tidak fana itu. Kita hidup dikendalikan oleh firman itu. Ya, cuci otak kita dengan firman Tuhan. Tuhan kami percaya rancanganmu itu, rancangan kebahagiaan damai sejahtera. Sambil kita menata kehidupan, tinggalkan dosa, apa yang perlu dibenahi, benahi hidup kita. Orang yang rohaninya sehat, ya, maka nasibmu juga akan berubah saudara. Karena kehidupan di alam nyata ini ditentukan oleh keadaan manusia rohani kita. Hidupmu gak akan pernah mungkin bisa berubah kalau tidak dimulai dari manusia rohmu. Kenapa? Itu firman iman. Firman itu bisa menciptakan alam nyata. Apa itu iman? Sesuatu yang tidak ada. Kemudian engkau percayai, lalu engkau perkatakan dan dia benar-benar terjadi. Itu iman saudara. Tapi kenapa banyak orang Kristen tidak mengalami itu? Karena manusia rohanimu sakit. Engkau tidak pernah peduli dengan manusia rohmu. Ya, firman tidak mengendalikan hidupmu. Ketika engkau tertekan, ketika engkau marah, apakah kita memperkatakan firman? Ketika kita direndahkan, ketika kita dihina, apakah kita memperkatakan firman? Apakah kita melakukan firman? Itu sangat menentukan. Orang yang rohaninya sehat, maka perilakunya juga sehat. Tapi yang saya temukan di dalam pelayanan, banyak orang menyebut diri Kristen, tapi rohaninya sakit. Makanya nasibnya nggak pernah berubah. Ya, Tuhan mau kita diberkati. Tapi kenapa itu tidak terjadi? Seringkali dimulai dari manusia roh kita. Dosa itu menghambat yang baik daripada kita. Orang yang manusia rohaninya itu sehat, yang membangun manusia rohaninya dikatakan di sana saudara. Tuhan bilang hidupmu bisa menjadi berkat. Makanya ayat 22 berkata, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan, ya firman Tuhan bilang. Ya, kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kalau orang manusia rohaninya nggak sehat, dia tidak membangun manusia rohaninya, maka tidak mungkin dia bisa mengasihi orang lain. Apalagi mengasihi musuh seperti yang Yesus ajarkan. Tidak mungkin. Kenapa banyak orang menderita? Karena sakit hati. Kenapa banyak orang sakit? Karena engkau hidup dalam kepahitan.
Kita menuntut orang melakukan apa yang kita mau. Tidak bisa, saudara. Enggak ada satupun dari kita yang bisa menuntut siapapun melakukan seperti yang kita mau. Istri enggak bisa menuntut suami melakukan apa yang kita mau. Suami pun tidak akan bisa 100% menuntut istri untuk melakukan apa yang dia mau. Kenapa banyak orang kecewa? Karena kita menaruh standar. Orang memperlakukan kita seperti standar yang kita taruh. Amin, saudara. Maka kita kecewa. Kalau kita berkata apalagi, ya harusnya dia itu kayak gini ya. Kan saya itu sudah kayak gini, ya harusnya dia itu begini. Maka kita sakit hati. Tapi orang yang membangun manusia rohaninya, dia akan berkata gini, enggak apa-apa, ya sudah biasalah. Kita melakukan gini dibalas kayak gitu, manusia memang mengecewakan. Kita nggak usah sakit hati. Saudara, ini loh perkara-perkara ini yang membuat banyak hidup orang Kristen tuh menderita. Sakit hati untuk hal-hal yang tidak perlu. Karena engkau membiarkan manusia rohmu sakit, tidak sehat. Hari ini, mari kita bangun manusia rohani kita. Mari kita mulai berkatakan, Tuhan, aku mau dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana itu, supaya hidup kita ini selamat, berbahagia sampai pada kekekalan. Orang yang sudah membangun manusia rohaninya, saudara, dia nggak takut mati lagi. Mau mati kapan? Nanti malam, besok, lusa, aku siap. Amin. Siapa yang sudah siap mati? Kenapa saya selalu menanyakan itu kepada jemaat? Ini menentukan manusia rohmu itu sehat atau tidak. Manusia rohmu itu dibangun atau tidak terlihat dari sini. Berapa banyak yang sudah siap mati? Mulai angkat tangan satu-satu ini. Saya tidak tahu ini terpaksa atau bagaimana. Atau pencitraan. Kalau manusia roh kita dibangun, kalau manusia roh kita bertumbuh menjadi dewasa, kita nggak takut, saudara. Kita akan berkata, kapanpun Tuhan engkau panggil, aku siap. Saya bersyukur dengar kesaksian-kesaksian orang di mesbah doa. Bu, saya sakit. Saya bersyukur menemukan channel ibu. Tadinya saya takut mati, Bu. Saya semakin terpuruk. Kenapa? Karena takut mati, udah sakit takut mati lagi. Tapi ketika saya menemukan khotbah-khotbah ibu, manusia roh saya dikuatkan. Saya bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Apa yang ibu perkatakan itu yang saya imani, Bu. Makanya saya nggak takut lagi. Dia berkata, sejak saya mendengarkan firman iman, benih yang tidak fana itu, dia bilang, sekarang bedanya apa, Bu? Saya sama-sama sakit, tapi iman saya bangkit. Iman saya kuat, saya bisa berkata, aku bersyukur Tuhan. Kapanpun Tuhan mau panggil, saya siap. Ketika dia belajar bersyukur, sembuh, saudara. Amin. Loh, ternyata yang bikin sakit selama ini apa? Ketakutan akan kematian. Bayangkan, saking ketakutannya, saudara, akhirnya manusia rohnya menjadi lemah, tubuhnya menjadi lemah, imannya mati, ya sudah mati semua. Tapi walaupun tubuhnya sakit, manusia rohnya kuat. Dia berkata, aku percaya, sekalipun aku mati, itu adalah sebuah keuntungan karena itu janji firman Tuhan. Dia tiap hari bersyukur, nyanyi-nyanyi, gak takut mati lagi, sembuh. Karena itu firman berkata, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat, itu akan terjadi. Nah, kenapa itu gak terjadi? Karena manusia roh kita lemah. Manusia roh kita gak cukup untuk berperang. Saudara, percayalah, semua yang ada di alam nyata ini diawali dari alam roh. Kenapa dikatakan firman itu sesuatu yang dahsyat dan luar biasa? Tuhan menciptakan dunia ini dari yang tidak ada menjadi ada. Itu dari apa? Firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan berfirman, jadilah bumi.
jadi. Jadilah matahari, jadi. Tuhan berfirman, jadilah laut, jadi. Jadilah terang, jadi. Jadilah malam, jadilah siang, jadi. Semua itu dulu nggak ada. Kenapa bisa jadi ada? Karena firman Tuhan. Jadi kalau hidupmu hari ini terus ada di dalam perbudakan, kalau hidupmu hari ini terus ada dalam perbudakan dosa, kalau hidupmu terus hari ini dalam penderitaan, tekanan, persoalan, coba engkau bangkit, bertobat dan bilang, Tuhan, aku mau membangun manusia rohku. Karena keadaanku hari ini ditentukan oleh keadaan manusia rohaniku. Waktu imanmu bangkit, keadaanmu akan berubah, saudara. Ada begitu banyak orang terpuruk karena memang dia izinkan iblis mengintimidasi hidupnya. Namun ketika engkau mulai berkata, saya melihat ada begitu banyak, ada satu kesaksian mungkin nanti malam saya bacakan di mesbah doa. Seorang ibu, saudara, dia bilang, Bu, ketika saya ketemu, sebelum saya ketemu channel ibu, saya terpuruk, saya tidak ada pekerjaan. Hidup saya tertekan. Yang ada adalah pertikaian ya, karena orang gak ada kerjaan. Lalu pertikaian dengan keluarga besar, berantem apa segala macam, keadaan ekonomi yang morat-marit, rumah tangga juga berantakan. Saya sampai sempat berpikir mau bunuh diri, Bu. Hidup saya sudah seperti di neraka. Saya bersyukur dia bilang, saya dikirimin channelnya ibu. Di situ saya mulai dengar. Apa yang terjadi, saudara? Dia berkata, manusia roh saya bangkit. Waktu saya temukan firman yang ibu sampaikan, ternyata saya berharga di mata Tuhan. Dan keadaan hidup yang seperti ini itu bukan dari Tuhan. Saya mulai memperkatakan firman, apa yang terjadi, Bu? Manusia roh saya bangkit menjadi kuat. Ketika saya mulai mensyukuri hidup, saya berhenti menangisi hidup, bahkan berpikiran bunuh diri. Saya imannya mulai bangkit, manusia roh saya menjadi kuat. Tuhan mulai membuka jalan bagi hidup saya. Tiba-tiba saya ketemu seorang teman yang mempercayakan saya untuk produksi makanan. Dan dia berkata, saudara, dari situ, Bu, saya memproduksi makanan dan ternyata laris. Dan sekarang saya sudah punya toko, Bu. Hidup saya menjadi berkat, bahkan saya bisa memberkati keluarga besar saya. Kalau manusia rohnya tidak dibangun, mati bunuh diri, saudara. Amin. Saya juga, kalau manusia roh saya tidak dibangun, dulu saya sudah mati bunuh diri. Mengakhiri hidup akibat dosa, tuduhan iblis yang datang terus-menerus dalam hidup saya. Tapi waktu Tuhan jamah saya, firman-Nya, benih yang tidak fana itu menghidupkan saya. Apa yang terjadi? Semuanya berubah. Ternyata di tangan Tuhan hidup saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya selama ini tidak menyadari ada begitu banyak karunia ternyata yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Tapi kenapa selama ini saya nggak tahu? Karena saya hidup di kungkung dosa dan saya tidak pernah berpikir membangun manusia rohani saya. Tapi waktu firman Tuhan datang, hidup saya diubahkan Tuhan. Apa yang kita lihat hari ini, saudara? Ya, itu bukti dari firman yang hidup. Ayat 24 dikatakan di sana, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput. Ingat ya, bahkan manusia jasmani kita ini, semua yang hidup di dunia ini cuma seperti rumput. Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Mau sekaya apapun orang, kalau Tuhan bilang dia mati hari ini, dia tidak bisa membeli nyawanya dengan kekayaannya. Semua tidak akan berarti. Waktu dia meninggal, mau sepintar apapun dia, mau sehebat apapun saudara jaga kesehatan, kalau Tuhan bilang waktunya mati, mati saudara. Semua akan lenyap, harta, kekayaan, semua yang hidup, bahkan tubuh jasmani kita satu saat akan gugur. Tetapi ayat yang ke-25 berkata, dengan iman kita katakan ayat 25, 1, 2, 3. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada saudara dan saya. Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya.
Ini kekuatan kita. Semua akan berlalu. Makanya gak usah terlalu takut dengan kematian. Toh satu saat juga kita akan mati, tinggal waktunya aja yang kapan. Ya, seorang ibu yang saya kenal saudara, beberapa waktu yang lalu angkat anaknya selesai kuliah. Puji Tuhan, nah akhirnya kamu selesai kuliah. Bulan Maret nanti ini mau diwisuda. Tiba-tiba meninggal. Mamanya terpukul sekali. Saya berkata, Bu, semua akan mati. Kita semua sedang antri, Bu, cuma waktunya aja. Alkitab berkata di kitab Wahyu, berbahagialah mereka yang mati sejak saat ini dalam Tuhan. Karena mereka telah beristirahat dari jeri lelahnya. Dan segala perbuatan baiknya akan mengikuti dia. Saudara, semua akan lenyap. Satu yang tidak lenyap, firman Tuhan. Satu yang sampai pada kekekalan. Makanya tadi ayat ini berkata kita harus dilahirkan kembali dengan benih yang tidak fana. Supaya kita sampai pada kekekalan. Kalau kita cuma sibuk membangun kehidupan jasmani kita, maka mati kita binasa. Karena tubuh jasmani kita binasa. Tapi orang yang sibuk membangun manusia rohaninya, sekalipun kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman sorgawi yang tidak dibuat oleh tangan manusia di dalam kekekalan. Amin saudara. Dan kita semua sedang menuju ke sana. Karena itu mari perkuat manusia rohmu, bangun manusia rohmu. Biar kita tetap mau berkata, Tuhanlah sumber kekuatan kita, Tuhanlah sumber segala-galanya dalam hidup kita saudara.